kok jalannya itu, kok beda, tak gituin. Tadi katanya ngomongnya size ini, size ini, size ini, tak gituin. Kok sekarang jalannya itu? Nggak tahu, pokoknya nggak mau tahu, kamu harus ke sini, kejarin. Nah, serba salah lagi. Harusnya mah kita udah tahu mau nyari bahan, seenggak-enggaknya kan ya harusnya kan bantuin ngejar. Enggak, ini taunya cuma marah dan marah kayak gitu ya. Jadinya saya balik ke line lagi, saya nanya, saya ngejar dulu itu yang apa, itu yang size berapa itu tadi, size berapa tadi lupa, size yang itu dimaksud itu size 7, 8. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau bercerita soal apa ya, rasanya jadi pengadaan ya. Ini tak ambil dari cerita pribadi saya. Apabila ada kesamaan sama cerita saya, pas kebetulan sama, berarti itu kebetulan aja ya, jangan diambil di hati ya. Ini kisahku pada saat itu saya kerja di sebuah pabrik di Jakarta ya. Nggak di Jakarta sih, maksudnya di luar Jakarta, di daerah Banten ya dulu. Pabriknya itu pabrik gede banget. Pabriknya itu pabrik gede, maksudnya itu karyawannya juga banyak banget ya, gedungnya juga banyak bertingkat-tingkat ya, pokoknya gedungnya itu banyak banget gitu ya. Saya jadi pengadaan ecek-ecek lah gitu aja ya. Saya jadi pengadaan shock liner. Apa itu shock liner? Shock liner itu incekan sepatu itu yang ada busanya, itu yang itu namanya shock liner ya. Tapi biarpun ecek-ecek, tapi mumetnya juga luar binasa, saking luar biasanya jadinya ngomongnya luar binasa gitu. Nah, habis kayak gitu, kalau jadi pengadaan kan kesibukannya itu pas lagi mau ekspor. Kalau mau ekspor kan kadang kan dikejar-kejar. Kebetulan sekali itu bahannya kurang ya, shock liner saya itu kurang. Otomatis kan sebelum saya kan tadinya kan di apa itu, di kita sebagai pengadaan kan tadinya ada berapa ya, shock liner, bahan, ausol, ada 3, kalau enggak ada 4, ama yang ngurusin ekspor kayak gitu ya. Ada 4 ya pengadaannya. Habis kayak gitu kita meeting orang 4 itu meeting sama pengawas, sama pengawasnya kayak gitu. Otomatis kan ditanya, kamu yang orderan ini pas ini nama habalnya ini udah oke apa belum, kayak gitu. Biasanya kan saya kebetulan pas kadang ada kadang enggak ya kayak gitu ya. Pas kebetulan sayanya itu lagi kekurangan, bahan saya kekurangan ya, otomatis kan saya ngomong lagi nggak ada bahan, tak gituin kan. Over, aku kan ngomong lagi apa ya, bahannya itu lagi loss, jadinya kekurangan bahan kayak gitu. Sedangkan saya itu udah berusaha ya, yang reject tak kumpulin, ntar tak setorin lagi. Saya minta apa itu, maksudnya diganti pakai ibon, pakai apa, pokoknya ya ada caranya kayak gitu. Agak-agak lupa soalnya udah lama kayak gitu ya.
Habis kayak gitu otomatis kan paling dapatnya berapa persen doang, paling dapat berapa berapa pasang kayak gitu ya. Padahal kekurangannya itu sangat banyak banget kayak gitu. Otomatis kan saya dimarahin, dimaki-maki kayak apa, eh, jenis apa itu, penghuni kebun binatang keluar semua, penghuni kuburan keluar semua, kata mutiara keluar semua, maki-maki saya kayak apa kayak gitu ya. Eh, Sedangkan dianya jadi pengawas nggak mau tahu, harus ada taunya, itu harus ada, nggak mau bantu. Pas kebetulan itu pengawas saya itu apa ya, kurang baik lah. Alhamdulillah dapat rezeki pengawas yang kurang baik, nggak peduli mau ekspor apa, yang penting ada, dia mau nggak mau, dia itu nggak mau bantu, tapi kalau ada bonus nggak inget sama kita gitu aja. Jadinya alhamdulillah kayak gitu ya. Alhamdulillah dapat pengawas kayak gitu, jadinya itu eh, yang yang kerja keras siapa, yang menikmati hasil siapa, yang dapat bonus siapa ya, begitulah namanya juga kita bawaan ya, tetap aja biarpun bener juga tetap aja di salah terus kayak gitu isinya ya. Habis kayak gitu otomatis kan saya dimaki-maki, kata mutiara keluar semua, kayak saya udah berusaha semaksimal saya mungkin, nyampe saya itu nyari bahan di gedung lain, nyari bahan di tempat lain, saya motong bahan itu, saya nyari-nyari belum ada. Otomatis kan saya nyari kan nggak diem di situ aja, saya nyari kemana-mana, kayak gedung berapa apa, di gedung mana kayak gitu, nyampe jalan kaki apa kayak gitu. Toh juga saya itu kalau mau ekspor selalu mengeluarin duit buat apa, buat beli bahan itu biar sekira ekspornya itu lancar kayak gitu ya. Ini emang emang bener-bener nyata kayak gitu. Sedangkan pas situasi saya nyari bahan itu, sebelum saya nyari itu kan, kalau mau ekspor otomatis kan bahan yang mau ekspor sama bahan yang baru kan dicampur, biar sekira itu nggak biar apa itu, assemblingnya, sewingnya jalan, biar nggak kosong momplong kayak gitu ya. Jadinya sebelum saya nyari bahan itu, saya nanya sama orang sewingnya, ini mau jalan yang kode berapa, size berapa aja. Ini misalnya dia ngomong kode ini size nya seumpama size berapa ya, tak bikin enak aja, 3, 4,5, 6 kayak gitu, 3, 4,5, 6, 3 itu doang. Iya, otomatis kan saya ngejarin shocklandernya yang mau jalan itu, biar entar kalau pas saya pergi itu udah ada yang dituju. Saya ngomong sama cuttingnya, tempat motongnya itu size ini, jalannya ada segini kan, saya ngeliat datanya ada berapa puluh kan ada. Jadinya saya ngomong sama yang cutting, saya mau nyari bahan yang ini soalnya mau ekspor, tolong bantuin, ntar udah diembosin tolong taruh di itu ya, di land. Saya ngomong kayak gitu soalnya saya mau pergi nyari bahan. Saya kan udah ngomong kayak gitu, udah tak wanti-wanti kayak gitu. Nggak taunya setelah saya nyari bahan kan nggak segitu gampangnya kayak gitu ya. Kalau lagi nggak ada ya nggak ada, kalau lagi susah ya susah kayak gitu. Otomatis kan kita sesama pengadaan itu harus kenal sama pengadaan lainnya. Jadinya nanya sini, nanya situ, nanya sini, nanya situ. Sebelum saya baru dapat 1-2 orang, saya ditelepon sama siapa, sama pengawas, katanya ini lo jalan size 7, 8 setengah, itu jalan mana shocklinernya? Loh, kok jalannya itu kok beda, tak gituin. Tadi katanya ngomongnya size ini tak gituin, kok sekarang jalannya itu. Nggak tahu, pokoknya nggak mau tahu, kamu harus kesini, kejarin. Nah, serba salah lagi. Harusnya mah kita udah tahu mau nyari bahan, seenggak-enggaknya kan
ya harusnya kan bantuin ngejar, enggak, ini taunya cuma marah dan marah kayak gitu ya. Jadinya saya balik ke line lagi, saya nanya, saya ngejar dulu itu yang apa, itu yang size berapa itu tadi, size berapa tadi lupa, size yang itu dimaksud itu size 7, 8 setengah, itu saya ngejarin size itu dulu, udah nggak terlalu keteteran. Terus saya nanya lagi sama sewingnya, loh kok yang size ini nggak jalan, kenapa? Maaf nggak ada kancingnya. Terus mana lagi yang mau jalan lagi? Saya nanya ini bener ini, ntar ada kancingnya enggak, ada logonya apa enggak, ada itunya apa enggak, tak gituin. Oh, udah ada, tenang ya udah. Saya ngajar itu, habis itu saya nyari bahan lagi. Alhamdulillah udah beberapa kenal berapa orang, alhamdulillah ada bahan yang kosong, jadinya ya tak beli kayak itu, udah tak beli. Saya ngajarin size mana yang ntar tak biarin aja dulu, size berapa saya nyari logonya yang sama, kita juga nyari logo yang sama. Nyari logo juga kitanya juga gimana ya, nyari juga nggak segampang itu, kita juga harus apa ya, ngasih apa sama itu biar dikasih logo ya, namanya pabrik ya. Dipikir-pikir kerja di situ, kalau jadi pengadaan itu rugi. Apa kalau mau ekspor kita pasti ngeluarin duit kayak gitu. Kalau nggak ngeluarin duit, yang ada kita dimaki-maki sama pengawas, dimaki-maki sama kabak, dimaki-maki sama supervisor kayak gitu. Intinya kayak gitu, pasti dimaki-maki kalau mau ekspor kayak gitu ya. Habis kayak gitu, ini mau ekspor darurat ibaratnya. Kita yang saya kan udah tak siapin itu, motong size berapa yang mau ekspor, size berapa kan udah tak data, udah tak cariin apa, tapi ya tak lebihin, soalnya kadang itu nggak tentu, kadang kita nggak pas, ntar yang ada kurang, jadinya kan tak lebihin, sengaja tak lebihin kayak gitu ya. Udah tak lebihin berapa, udah beres punyaku. Terus saya bantuin yang gantian ausolnya juga biasa. Pokoknya kita sebagai pengadaan nggak ausol, nggak bahan, pasti kalau mau ekspor pasti beli. Kita sebagai pengadaan pasti beli, nggak ada yang nggak beli. Nah udah itu saya bantuin ngejarin dia aushol, mapping apa kayak gitu, saya bantuin, udah ngejar, udah beres kayak gitu. Ntar apalagi saya nyari bantuin yang di assembling, bantu apa, pokoknya sebisa saya agar bahan yang mau ekspor itu cepat keluar dari sewing terus ke assembling. Kalau ke cutting ya paling orang cuttingnya yang di apa itu, yang diburu-buru kayak gitu ya, paling saya bantuinnya yang di sewingnya kayak gitu ya. Habis kayak gitu kadang kalau keteteran apa saya bantuin jahit, tapi saya bantuin jahitnya itu yang nggak ada jarak tepinya. Kalau jarak tepinya saya nggak bisa kayak gitu, yang gampang-gampang aja. Tapi kalau ntar benangnya habis atau apa, masanginnya saya nggak bisa, saya teriak-teriak maaf apa, benangnya habis tolong masukin, saya nggak bisa. Bisa jahit kok nggak bisa masang benang katanya. Orang namanya juga bisa-bisaan lah gitu ya. Udah mending biarpun kayak gini bisa kayak gitu ya. Habis kayak gitu udahlah, kita udah keteter banget, otomatis udah keluar semua itu bahan dari sewing ya. Habis kayak gitu di assembling sewingnya yang bagian mana itu udah dipulangin, udah jam berapa gitu udah dipulangin, udah sewing udah jadi semua, udah sewing yang bagian mana lembur, yang bagian nggak mana itu dipulangin kayak gitu. Otomatis kan yang assemblingnya itu ngejar yang itu, jadinya sama jalan yang mau ekspor, jalan yang nggak ekspor. Tapi yang mau ekspor tak suruh cepet apa, kita yang 4 orang pengadaan itu mantau bahan yang mau ekspor itu nyampe mana, kita sama-sama mantau kayak gitu. Ini nyampe mana, nyampe logo, kita bantuin ngejarin logo, ibaratnya logo berapa, size berapa, pokoknya kita berempat itu
ya apa itu eh, bekerja sama yang baik kayak gitu ya. Habis kayak gitu udah nyampe di assembling, lasting udah ke itu semua, ibarat kata udah tinggal yang di savingnya. Ini udah kemalaman, biasanya kalau udah kemalaman kan nggak boleh lama-lama, harus pulang. Jadinya semua operator suruh pulang, kita yang di situ tinggal pengadaan sama supervisor, pengawas, kabak, sama yang ngurusin ekspor kayak gitu. Jadinya biasanya yang jadi pengadaan itu ya bisa ngelem, bisa pokoknya itu ngating ya bisa, nyewing ya bisa, pokoknya itu di situ primer bisa, ngelem bisa, ngepres bisa, pokoknya itu ya. Kita berjuang bagi keadaan satu-satu. Ntar udah ada yang primer ada yang ngelem, ntar siapa lagi, pokoknya kita berempat itu bagi tugas. Ntar kalau saya udah primer, ada yang ngelem belum kelar, saya bantuin ngelem kayak gitu. Ntar kalau nggak ada yang ngepres, ngelemnya udah beres, yang apa itu yang bonding paling siapa gitu yang bisa. Jadinya saya nungguin yang bonding, terus ntar tak press kayak gitu. Pokoknya kita gotong royong kayak gitu ya. Udah kayak gitu saya teriakin, ini kamu shock linernya kok nggak ada loh, kok nggak ada. Mikirku tadi saya ngitungnya udah lebih loh, tak gituin ya, udah lebih ini kemana. Otomatis untung saya ngeliat di gedung sebelah, kan motongnya di gedung sebelah shock liner, saya lihat bahannya masih ada. Terus saya lihat sablonanya ada enggak kayak gitu ya, ada enggak, oh masih ada kayak gitu. Size-nya kan beda, kalau size berapa kan shock linernya juga beda, enggak sama, kecil gedenya juga beda, kayak kanan kirinya juga enggak sama kayak gitu ya. Jadinya kita harus hati-hati. Jadinya saya ke cutting, nyalain mesin, saya motong sendiri. Pas di gedung itu kan nggak ada orang sama sekali itu. Jadinya saya di gedung di situ sendirian, sedangkan lainku jalan di sebelah. Sekitar jam 10-an saya sendirian di situ, motong, ngembos juga sendiri. Jadinya ceklak sendiri. Pokoknya mikir saya lillahi ta'ala wallahu alam, moga nggak ada apa-apa gitu aja mikir saya. Habis kayak gitu saya dikejarin di situ, udah dapat segini, udah mereka datang itu cuma ngejarin, udah kelar belum, cuma gitu doang. Jadinya saya ntar ditinggal sendirian di situ gitu. Habis kayak gitu udah kelar semua, tak matiin mesin yang di gedung, misalnya yang di gedung yang ada embosa buat motongnya itu, misalnya di gedung 10 gitu ya, di gedung 10 lain saya di gedung 9 kayak gitu. Di gedung 10 udah beres semua, tak matiin, tak tutup, saya di gedung 9 lagi, udah kayak gitu. Kalau udah jam berapa itu udah malam, udah waktunya pulang kan pulang, tapi kita belum ekspor. Jadinya biasa ada ada yang patroli, kalau malam kan nggak boleh pulang nyampe jam berapa itu, jam 11 ada orang patroli, gedung dimatiin semua, kita semua yang di situ ngumpet. Kita yang di situ semua ngumpet, kita ngumpet, ini gimana ini, saya ngumpet. Udah ngumpet kan belum kelar, ini tadi udah kelar semua apa belum, udah tinggal masang logo sama itunya doang, tapi nggak tahu udah kelar semua apa belum katanya ya. Habis kayak gitu lama banget itu, ada yang patrol itu lama banget, jam berapa. Terus kitanya yang pengadaan disuruh pulang, sama supervisornya katanya pulang aja. Jadinya kita berempat itu pulang dari pabrik itu setengah 12 malam, antara setengah 12 malam kayak gitu ya. Otomatis kan ya kita berempat pulang, namanya pabrik sama saya kan dulu masih di kontrakan ya, udah di kontrakan ya. Habis pulang kita berempat misah kan, saya kan
jalan kaki nyampe nyampe kontrakan, udah jalan kaki nyampe kontrakan itu seenggak-enggaknya nyampe rumah setengah satuan saya pulang, nggak taunya saya belum apa-apa, suami saya baru pulang. Soalnya kan dulu suami saya juga kerja di pabrik juga, dia pasif 2, jadinya jam setengah satu, jam satuan dia pulang di rumah. Saya baru rumah, dia buka pintu kaget, kok 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 istri saya kok masih belum tidur, orang saya baru pulang, tak gituin sama dia. Jadinya saya beli lauk kayak gitu. Pagi-paginya kita yang pengadaan ya serasa kayak beban atau gimana kayak gitu ya. Jadinya kita nanya sama yang ngurus, gimana, udah kelar semua apa belum? Udah kelar semua, alhamdulillah, mikir saya kayak itu. Nggak taunya apa coba, udah beli bahan, udah mati-matian kayak apa kayak gitu, nggak taunya apa, oke, nggak taunya apa, QC-nya agak geblek, nggak tahu apa ya. Disita sama QC itu berapa karton, ada 5 karton itu yang kode itu sama warna itu yang udah ekspor udah oke katanya. Ini sampahnya itu ada 5 karton, itu satu kartonnya ada berapa, di dalam cuma ditumpuk-tumpuk ada 20, ada 15, bisa dibayangin itu ada tali, ada auso, ada sekloner, kancing, apa semua itu loh. Kita ibarat kata kayak orang ngemis nyampe beli nyampe dimaki-maki kayak apa ya, nggak taunya apa itu. Giliran udah oke, kita suruh motongin, suruh dipotong, itu kerja keras kita kayaknya itu nggak dihargai sama sekali. Giliran nggak ada bahan kita dimaki-maki apa, giliran udah oke itu bahan suruh motong berapa, itu kayak ya pengen nangis, pengen berontak, pengen apa. Kita itu bikin nggak betah kerja di situ ya, gara-gara kayak gitu nggak betah. Biasanya orang jadi pengadaan, yang kerja jadi pengadaan jarang ada yang betah, soalnya ya kayak gitu. Kalau mau ekspor pasti keluar duit. Ntar kalau udah keluar duit masih udah dimaki-maki, masih apa, ntar giliran udah oke ada sisa tumpukan, kita suruh motong, kita suruh buang. Gimana rasanya? Teriris-iris, pengen nangis kayak gitu, pokoknya pengen nangis darah sambil motong sambil apa, pokoknya itu mengeluarkan air mata. Kita gaji nggak seberapa loh, buat beli bahan juga tiap bulan pasti ngeluarin duit, tiap bulan mau ekspor pasti ngeluarin duit. Ya udah ya, cukup sekian itu cerita dari saya. Cerita saya bisa diambil kesimpulan apa, susahnya jadi bawahan ya kayak gitu. Bener dimaki-maki, salah dimaki-maki, bener dimaki-maki apalagi salah, tambah hancur mina. Tapi giliran ada bonus apa, mereka nggak inget sama yang nyari bahan apa. Padahal yang jadi pengadaan itu loh, kalau mau ekspor pasti dia mengeluarkan duit buat beli bahan itu. Tapi kalau dapat bonus nggak ada yang inget sama pengadaan itu kayak gitu ya. Pokoknya ya semangat aja, seumpama udah nggak betah nggak usah diterusin, daripada tiap ekspor ngeluarin duit gaji nggak seberapa, padahal di rumah ya punya keluarga, punya masa depan. Kalau rugi kerja kayak gitu rugi ya, bener gaji lumayan kalau di pabrik, tapi kalau jadi pengadaan mendingan jadi operator aja, nggak mikirin ekspor, nggak mikirin apa, waktunya pulang, waktunya berangkat gitu aja. Ada masalah apa cuma dimaki-maki udah pulang gitu aja ya. Udah cukup sekian itu video dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.